Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardhin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiyaratuhu min khalqihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kaum muslimin, kaum muslimah sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seindah-indahnya sanjungan dan sebaik-baiknya pujian karena atas berkat rahmat, hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala lah hari ini kita kembali dipertemukan, diperjumpakan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan duduk-duduk kita yang sebentar ini, kumpul-kumpul kita yang sesaat ini adalah duduk-duduk yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wasilah dari pertemuan ini tumbuh subur iman di hati, bertambah keilmuan di dada ini, dan di atas ilmu yang bermanfaat ini kita semuanya beramal, dan di atas amal ini kita beristiqomahan, dan mudah-mudahan di atas keistiqomahan inilah kelak kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita Pak dari surat Al-Qiyamah. Kita ulang dari yang ke-12 siapa ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ila rabbika yauma idzin. Kita ingat ya, atau yang telah kita lupakan. Karena semuanya apa-apa saja yang kita lakukan maka semuanya telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala Pak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberlakukan aturannya. Tak seorang pun di antara kita yang akan mampu, yang akan sanggup untuk merubah atau lari dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari kiamat nanti semua aturan Allah ya, kita dalam keadaan terpaksa, tidak ada pilihan lain kecuali harus ngikutin. Allah Subhanahu wa taala akan giring kita nanti ya ke tempat penimbangan amal. Ya, kita akan digiring ke mizan. Di mizan itu kita akan berdiri, kita akan antri, kita akan menunggu giliran untuk ditimbang semua amal yang pernah kita kerjakan. Dan ini aturan Allah. Kita nggak bisa lari dan kita tidak bisa merubah-rubahnya. Apalagi kita mencoba untuk mengatur Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Kita akan dipaksa nanti Pak untuk menyeberangi sebuah jembatan Sirat. Kita akan dipaksa untuk menyeberangi sebuah jembatan itu. Dan kita nggak bisa memilih jalan yang lain kecuali harus melalui jalan itu. Masya Allah. Ya Pak ya. Nah, berarti di waktu itu, di hari kiamat nanti, Allah lah satu-satunya raja. Ya. Allah lah satu-satunya raja yang tak seorang pun yang akan bisa mengatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah hadis Pak yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda seperti Pak, yaqbidullahul arda ya wa yatwis samawati biyamini. Allah Subhanahu wa taala nanti akan melipat bumi dan menggulung langit itu Pak dengan tangan kanannya. Jadi bumi ini nanti akan dilipat oleh Allah dan bumi ini akan digenggam oleh Allah, dan langit itu akan digulung oleh Allah dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah menggenggam bumi ini Pak, lalu langit itu setelah digulung oleh Allah, Allah berkata, Anal Malik, akulah raja. Ya, akulah raja. Ya.
Ainal mulukul ard, mana raja-raja di bumi, kata Allah, mana raja-raja bumi yang dulu mereka sesuka hati, ya, semau diri merubah aturan-aturanku, ya, merubah aturan-aturanku, mengangkangi apa yang telah aku aturkan, apa yang telah aku tetapkan. Mana mereka, kata Allah, ditantang sama Allah. Mana raja-raja bumi yang dulu merasa sok berkuasa, ya. Mana Fir'aun, ya Pak ya, mana Fir'aun yang berkata wa ana rabbukumul a'la, aku Rabbmu yang paling tinggi. Ditantang sama Allah, ya. Anal Malik, kata Allah, akulah sesebenar-benarnya raja. Inilah tafsir Pak dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala adalah raja, satu-satunya raja di hari kiamat nanti. Allah berkata, Maliki Yaumiddin, akulah raja, satu-satunya raja di hari kiamat nanti. Nah, ila rabbika yauma idzinil mustaqar, nanti kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya akan kembali, ya. Kita akan kembali, kita enggak bisa Pak bersembunyi. Semuanya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Pada waktu itu kata Allah Subhanahu wa taala akan diberitakan, akan disampaikan, ya, akan disampaikan kepada manusia, ya, bima qaddama wa akhar, atas amal-amalan apa yang dulu pernah dia kerjakan, atas amalan-amalan apa yang dulu pernah ia lalaikan, atas amalan-amalan apa dari ketaatan, kemaksiatan yang dulu pernah dia kerjakan. Tuh Pak, bima qaddama wa akhar, ya. Akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan semuanya. Dalam tafsir At-Tabari Pak, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan bahwasanya tafsir dari ayat ini, kata beliau, yang pertama tafsirnya Pak, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengkhabarkan apa amal yang dulu pernah kita kerjakan dari kebaikan maupun kemaksiatan. Allah panggil kita Pak. Allah panggil. Pak, ini bentar lagi bulan Ramadan loh Pak. Bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu Pak, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau aku tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, malam itu adalah malam Lailatul Qadar, doa apakah yang harus banyak-banyak aku baca? Doa apakah yang harus banyak-banyak aku ulangi? Doa apa Pak? Tuh. Nah itu Pak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Engkau suka dengan orang-orang yang minta maaf. Maafkan aku ya Allah. Ulama kita menyatakan seperti ini Pak. Ini tafsir dari ayat ini Pak. Apa tafsir dari doa ini Pak? Dosa kita itu Pak, ya dosa kita itu di hari akhirat nanti Pak, ada yang terang-terangan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, pamerkan, bacakan di seluruh hadapan manusia waktu itu Pak. Di seluruh. Ya, min awalihi ila akhirih, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir dibacakan. Wahai fulan bin fulan, ditunjukkan layar Pak, layar lebarnya catatan amal kita. Engkau kerjakan ini, engkau lakukan ini, itu di hadapan seluruh manusia Pak. Kita nggak bisa mengingkari karena itu memang tercatat waktunya, harinya, bulannya, tahunnya lengkap tercatat Pak, lengkap, ya tercatat. Kita nggak bisa ingkari Pak, kita hanya menyatakan bala ya Rabbi, betul wahai Rabb, betul wahai Rabb. Nggak ada pembela kita Pak, nggak ada pembela kita. Allah langsung yang akan menjadi hakimnya. Ya, Allah langsung yang akan menjadi hakimnya. Kita katakan betul ya Rabb, betul ya Rabb. Itu Pak. Kalaulah itu sebuah kebaikan yang mungkin kita sembunyikan, di waktu itu Allah tunjukkan
maka kita akan berbahagia dan berbangga hati, Pak. Kita akan berbahagia dan berbangga hati. Kenapa? Karena amal yang kita sembunyikan ternyata tetap Allah tunjukkan. Dan pada waktu itu orang baru tahu, ternyata ya Bapak itu, bangga gak Pak? Aduh Pak, bangga. Kalau ada amal kebaikan yang kita lakukan dan ternyata dulu di dunia kita kerjakan bukan karena Allah, tapi karena ada kepentingan, ada tendensi untuk manusia atau untuk urusan dunia, itu kita akan malu. Malu gak Pak? Malu. Ketahuan niat kita ternyata Pak. Terbongkar. Yang di dunia kita sembunyikan, yang di dunia kita umpet-umpetin, ternyata Allah bongkar. Orang langsung bilang, ternyata dulu di dunia ya melakukan itu untuk kepentingan ini, untuk urusan ini, untuk perkara ini. Bukan karena Allah. Malu Pak. Itu kebaikan loh Pak. Itu kebaikan. Bagaimana? Coba bayangkan kalau itu sebuah kejahatan Pak. Sebuah kemaksiatan. Yang kita sembunyikan. Ya, yang kita tutup-tutupi. Dan ternyata Allah tetap tunjukkan. Masya Allah. Apalagi kemaksiatan itu yang hati kecilnya sebetulnya Pak menolak. Tapi dia mencoba untuk merasionalisasikan. Iya Pak. Ada orang melakukan kemaksiatan Pak, dia sembunyikan itu Pak. Tapi ketika ketahuan dia mencoba untuk merasionalisasikan. Dia mencoba mencari alasan yang logis. Iya memang, kenapa? Mau apa? Itu halal buat aku. Keren banget. Iya Pak ya, keren. Itu semuanya halal katanya. Ini dia mencoba ingin, itu dalam istilah psikologi namanya Pak rasionalisasi atau denial atau disonansi kognitif. Disonansi kognitif itu Pak, dia mencoba, dia merasa nggak nyaman itu Pak. Dia nggak nyaman, tapi dia coba ya bagaimana agar mencari akal, gitu Pak ya. Bulus, gitu Pak ya. Mencari akal agar apa yang dia lakukan itu menjadi sebuah pembenaran, menjadi sebuah kebenaran. Bahkan terang-terangan dia menyatakan, memang kenapa? So what? Keren banget nih Pak ya. Oke deh gitu Pak ya. Iya Pak. Begitu Pak. Nah ini Masya Allah Pak ya. Ya tadinya dia sembunyi-sembunyikan, tidak ada Allah tahu, tidak ada orang yang tahu. Begitu tahu malah dia menggampangkan dan menghalalkan. La haula wala quwata illa billah. Nanti akan Allah kabarkan Pak. Itu dari kejahatan Allah akan tunjukkan. Masya Allah. Nah, ada satu model lagi Pak. Satu model lagi Allah panggil Pak, kita berdua-duaan. Ya. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Yang pada waktu itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Dia akan mengerti bahasa Allah, Allah pun akan tahu bahasa dia, ketemu Pak. Siapapun manusianya di dunia ini ketemu nanti Pak. Ini berdua-duaan loh Pak. Allah katakan, wahai fulan bin fulan, kau kerjakan ini. Catatan amal di hadapan Allah Pak. Kau lakukan ini, kau kerjakan ini. Bala ya Rabbi, bala ya Rabbi. Tapi setelah itu Allah katakan, wahai hambaku, hari ini ku ampunkan semua dosamu. Ku ampunkan semua kesalahanmu. Masya Allah. Senang gak Pak? Senang Pak. Itu tidak ada hari yang paling baik kecuali hari itu Pak. Allah tutupi aib kita Pak. Allah tutupi dosa-dosa kita Pak. Yang mungkin di dunia kita pun berusaha menyimpannya. Kita pun berusaha menutupinya. Di hari itu Allah tutupi pula aib itu. Berdua-duaan kita dengan Allah Pak. Allah bacakan satu persatu. Dari semua yang Allah bacakan kita takut azab ini. Azab ini. Ternyata Allah katakan, aku maafkan hari ini dosamu. Ku ampunkan semua kesalahanmu. Masya Allah Pak. Keluar kita menghadap seluruh manusia Pak. Ya. Lalu Allah katakan, wahai fulan bin fulan, ku maafkan seluruh dosamu. Ku ampunkan seluruh kesalahanmu. Masya Allah Pak. Dosa kita tidak diketahui manusia. Dan Allah katakan, Allah umumkan di hadapan seluruh manusia, dosa kita diampuni. Masya Allah Pak.
Ini pentingnya Pak, banyak-banyak berdoa, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Ya. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau suka dengan orang-orang yang minta maaf. Maafkan aku ya Allah. Maafkan aku wahai Rabb. Dengan semua kesalahan dan dosaku, dengan semua kelalaianku, dengan semua keteledoranku, maafkan aku ya Rabb. Banyak-banyak baca doa itu Pak. Karena orang yang banyak baca doa seperti itu, nanti mereka lah yang akan berhadap-hadapan, berdua-duaan dengan Allah. Tanpa Allah pajangkan, tanpa Allah pamerkan dosa kesalahan yang pernah kita lakukan. Masya Allah. Ya Pak ya. Kita mungkin di dunia ini banyak beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu. Banyak kita beristighfar Pak. Nah istighfar kita itu menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi nanti dosa itu ya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada seluruh manusia, wahai fulan kau lakukan ini, wahai fulan kau kerjakan ini, wahai fulan kau begini, wahai fulan kau begini dan begini dan begitu. Kita katakan iya ya Rabbi, bala ya Rabbi. Tapi Allah katakan, ku ampunkan semua dosa-dosamu hari ini. Senang Pak? Senang, tapi ada satu sisa perasaan. Apa Pak? Malu Pak. Malu. Ternyata dosa kita yang kita umpet-umpetin, yang kita sembunyi-sembunyikan, yang kita simpan-simpan, Allah pamerkan Pak. Allah tunjukkan Pak. Allah ungkap siapa kita sebenarnya. Bagaimana kita ya? Bagaimana kita sebetulnya. Betul sih dimaafkan, betul sih diampuni, tapi Allah pamerkan. Nah, makanya banyak doa seperti itu Pak. Karena nanti ya akan ya bima qaddama wa akhir, semua Pak. Qaddama itu Pak, artinya qaddama apa yang pernah terdahulu ya, yang apa yang akhir, apa yang terakhir. Jadi semua Pak, apa yang pernah dilakukan Pak, semuanya akan Allah pamerkan dari kebaikan dan kejahatan. Dari kebaikan dan kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ya, kata ulama kita, ya, kata Imam At-Tabari Pak, nanti amalan kita akan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dari amalan-amalan kebaikan yang berupa kebaikan dan mengalir jadi amal jariah, dan dari kejahatan-kejahatan dan mengalir menjadi dosa jariah. Tuh Pak. Jadi amal jariah itu bukan hanya pahala saja Pak. Dosa pun ada dosa jariah. Dosa pun ada dosa jariah. Apa kira-kira Pak contohnya Pak dosa jariah Pak? Apa dosa jariah Pak? Hah? Tuh, iya Pak. Ini ada sebuah dosa Pak. Ada sebuah dosa ya. Dan dia ya Pak ya, orang lain semua tahu itu dosa. Ya. Orang lain semua tahu itu dosa Pak, tahu semua dosa. Dan banyak orang berhenti dari dosa itu. Tapi ketika dia bilang boleh, halal. Kenapa halal? Enggak apa-apa. Kenapa? Enggak halal. Tidak ada dalil yang qat'i, dalil yang tegas yang mengharamkannya. Halal. Orang yang tadinya merasa itu haram Pak, tapi karena dia bilang halal, akhirnya apa Pak? Halal Pak, dosa jariah itu Pak. Asli itu dosa jariah. Dosa jariah. Ya. Pak, Bapak nih Pak. Ayo, Bapak jujur-jujuran nih Pak. Kita nih Pak, ya kita yang udah sering ngaji lah Pak ya, kita sering ngaji, sering apa Pak. Kira-kira Pak, Bapak berani nggak Pak pakai celana pendek Pak, pakai celana pendek, baju kaosan lari-lari gitu Pak, di luar lari-lari. Berani nggak kira-kira Pak? Berani nggak Pak? Enggak, celana pendek Pak, di atas lutut lah. Nah, celana pendek di atas lutut ya Pak ya, pakai baju kaos. Baju apa? Baju ini, singlet. Lari Bapak. Pakai ini, ada earphone-nya lagi Pak. Hah? Sambil gini. Kalau pegang rokok nggak bisa. Orang ngerokok itu Pak, yang paling benar Pak, stop, berhenti merokok. Iya Pak. Dalam keadaan duduk, main HP, stop, berhenti merokok. Itu Pak ya. Tuh. Itu Pak. Kira-kira berani nggak Bapak? Fitrah Bapak itu nentang Pak. Saya yakin. Apa alam bawah sadar Bapak, hati sanubari Bapak yang wah ini mah nggak boleh, malu. Aduh malu. Malu dilihatin orang. Bukan hanya malu dilihatin ibu-ibu Pak, Bapak juga malu dilihatin bapak-bapak. Ya kan Pak?
Iya, malu Pak. Karena hati nurani kita itu. Ya kecuali orang-orang inilah Pak ya, yang ya nggak pernah ngaji, nggak pernah apa, mungkin dia malu. Malu dia Pak. Karena dia mungkin dia nggak malu. Kenapa Pak? Karena dia itu dianggap sesuatu yang normal saja. Tapi ketika kita sudah mengaji, ketika kita sudah belajar agama, sering duduk di majelis pengajian, ada fitrah kita Pak yang menyatakan, itu mah nggak benar, itu mah malu. Iya. Tapi ketika ada yang bilang halal, boleh, ya, jaiz katanya Pak, jaiz gak apa-apa, mafi muskil katanya gitu Pak, iya, no problem, so what, ya, iya kan gitu. Oh akhirnya orang ikut-ikutan Pak, orang yang tadinya malu, itu boleh kok dia, apa, nggak apa-apa, akhirnya singletan celana pendek, pakai earphone, bawa ini semuanya lari Pak, berhenti rokok gitu Pak ya. Gitu Pak ya. Itu dosa jariah Pak. Dosa jariah. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Entah apa hujah yang akan dia katakan, entah apa argumen yang akan dia bawakan. Oh di dunia bisalah dia merasionalisasikan. Ya, di dunia bisalah dia denial, bisa, tapi tidak di akhirat nanti. Ya, tidak di akhirat nanti. Apalagi kalau dia sampai ngomong berkata, aku berani bertanggung jawab di hadapan Allah. Ih keren, keren Mas, asli Mas, kamu keren Mas. Iya, asli Pak, asli Mas. Kalau ada 5 jempol Mas, keren banget Mas. Iya, asli itu Pak. Baru kali ini Pak, saya bilang asli Pak, keren banget. Karena setahu saya kiai saja Pak, mereka ngerokok. Kiai itu ngerokok nggak Pak? Ngerokok. Tapi apa hukumnya kata kiai itu Pak? Makruh Pak. Makruh Pak. Hah? Makruh. Pak Kiai semua ngomong makruh Pak. Oh wajib Pak. Tanggung jawab di hadapan Allah Pak. Gimana hukumnya wajib tapi makruh? Itu gimana konsepnya Pak? Oh gitu. Makruh itu asal katanya dari apa Pak? Itu asal katanya kariha. Makruh itu Pak sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang tidak disukai. Jadi hukum makruh itu Pak berarti hukum yang berkaitan dengan dibenci, sesuatu yang tidak disukain, enggak disukain. Berarti kiai-kiai kita Pak tahu hukum rokok itu dibenci, enggak disukain. Tapi karena masih makruh tidak sampai ke tingkatan haram kata mereka, yo itu. Tapi ya kalau bisa, itu saya dengar sendiri Pak. Ya kalau bisa, jangan ngerokok. Iya, saya ketemu sama Kiai Pak, Kiai Kerawang ini Pak. Saya ketemu sama Kiai Kerawang bilang, ya emang ya kalau bisa kayak Abu Ayub sih nggak ngerokok. Tapi ya kan makruh aja ini, nggak apa-apa ya. Makruh Abi nggak apa-apa ya Abi ya, gitu Pak. Iya, ya kalau bisa kayak Abi jangan ngerokok katanya gitu Pak. Iya. Tapi nggak bisa Bi katanya gitu. Kalau nggak ngerokok nggak bisa ini Bi, nggak bisa konsen Bi katanya gitu. Kiai itu Pak. Dia masih mengakuin itu sebuah kekeliruan. Dia masih tahu Pak, ya yang benar itu ya kayak lu nggak ngerokok gitu. Iya. Dan ini Pak, ayo Pak kita berini Pak, ya berini Pak berapa Pak inilah mengandeng-andengkan gitu Pak. Seandainya ini ada rapat Pak antara para sahabat dengan Rasulullah SAW Pak, rapat. Ya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat Ali. Ya ada sahabat siapa lagi Pak, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabatnya Pak ya. Kira-kira mereka sambil rapat nih Pak, sambil rapat. Umar ngomong, ya Rasulullah, sekarang banyak sahabat-sahabat yang lemah. Kira-kira apa yang kita lakukan Rasulullah? Kira-kira gimana? Masuk akal nggak kira-kira dua apa itu Pak? Kebayang nggak Pak kira-kira Pak? Kan halal, ya Pak ya, halal kan Pak? Rasulullah ngomong Pak sambil rapat. Rokok itu sudah ada Pak, dari zaman Roma itu sudah ada rokok itu Pak, dari zaman Firaun ada Pak, cuman dulu pakai apa shisha namanya apa itu Pak mereka Pak. Jadi ada tabungnya, apa itu Pak Haji? Orang Arab itu shisha ya. Oh, jadi ada tabungnya, nah itu disedot-sedot. Nah kira-kira gimana Pak? Abu Bakar nyedot Pak. Lalu apa? Asapnya keluar. Nah gitu jadi buler-buler gitu Pak. Kira-kira gimana Pak? Mana yang lebih? Saya orang Batak Pak, saya dari kelas 2 SD ngerokok Pak, saya akuin Pak, dari kelas 2 saya ngerokok. Saya berhenti ngerokok itu Pak ketika saya menyantren Pak.
Tahun 2022, udah tahun 2002 Pak. Saya tahun 2000 kuliah. Tahun 2002 saya mondok Pak. Saya kok tengok nggak ada yang ngerokok gitu Pak. Padahal saya bawa rokok Pak dari ini Pak. Guna-guna filter waktu itu Pak. Ya. Saya bawa rokok Pak. Saya bawa rokok waktu itu ke pesantren. Tapi saya lihat kok nggak ada yang ngerokok ini. Nggak ada yang ngerokok. Dan mereka nggak ngingkarin Pak. Nggak ada yang ngingkarin Pak. Cuman karena nggak ada yang ngerokok, saya gimana Pak? Kira-kira Pak? Ya malu Pak, risih sendiri saya Pak. Sampai akhirnya saya berhenti ngerokok. 2 tahun saya di pondok berhenti ngerokok, saya pulang kampung kan Pak. Pulang kampung jaga duren. Kepengen ngerokok lagi Pak, pusing Pak. Pusing Pak, pusing banget. Ternyata begitu ya Pak ya. Jadi orang pertama ngerokok itu pasti pusing Pak. Jadi orang kalau udah ngerokok udah ngeplas nggak pusing lagi. Berarti tubuhnya sudah mengkondisikan Pak dengan racun itu. Akhirnya saya berhenti Pak, pusing banget. Asli pusing Pak. Ya, akhirnya saya berhenti waktu itu Pak, ya berhenti dan saya kembali lagi ke pondok kan waktu itu liburan doang. Saya balik lagi ke pondok Pak. Sampai sekarang saya nggak pernah ngerokok lagi dan saya nggak pernah mencoba lagi. Dan saya malah ketawa kalau ada orang bilang rokok itu enak. Ya asli Pak. Jujur sajalah jujur. Berhenti Anda ngerokok, tak usah lama sebulan. Setelah itu Anda coba ngerokok lagi. Itu pasti ada ketidaknyamanan di tubuh, ada penolakan Pak. Tapi ketika kita menormalkan lagi Pak, normal lagi. Nah itu Pak. Yang kedua hal ada Abu Lahab, semualah rapat Pak, tokoh-tokoh pembesar kaum Quraisy. Ya. Dan mereka rapat sambil ngerokok. Wahai Abu Jahal, apa pendapatmu terhadap Muhammad? Pendapatku Abu Lahab. Kira-kira lebih masuk akal nggak Pak? Lebih masuk akal nggak Pak? Mana dia rapatnya Rasulullah SAW dengan rapatnya Abu Jahal dengan timnya ini Pak? Kira-kira mana yang lebih masuk akal Pak? Yang rokok pada waktu itu Pak? Abu Jahal Pak. Rapat di masjid DKM gitu Pak, sambil ngerokok gitu Pak. Nggak masuk di akal saya itu Pak. Oh enggak Bapak. Bapak ini apa jauh banget nariknya, jangan Pak. Jangan jauh-jauh nariknya Pak. Kita kan cuma mengilustrasikan gitu loh Pak. Saya cuma mau mengkondisikan di antara dua keadaan ini mana yang paling memungkinkan gitu Pak. Mana yang paling memungkinkan? Ya di zaman Abu Jahal kan belum ada juga Marlboro, ada kan Pak? Itu mah akal-akalan aja. Nah gitu Pak. Itu dosa jariah loh Pak. Dosa jariah. Karena saya yakin, hakul yakin Pak, yakin saya Pak. Teman-teman yang dulu sudah berhenti ngerokok pasti akan mencoba ngerokok lagi. Teman-teman yang mungkin dulu ngerokok dan sembunyi-sembunyi bahkan berani terang-terangan. Betul kan Pak? Bapak udah berani belum terang-terangan Pak? Alah. Nggak pernah ngerokok Pak? Oh. Tuh lebih parah Pak, ganja Pak. Hah? Apa Pak? Oh nginang, nyiri, oh nginang. Itu mah itu Bu, ibu-ibu Pak. Mbah-mbah itu. Semua rokok itu herbal, bahkan tembakau itu herbal. Ya kan Pak? Tembakau itu herbal Pak. Herbal tembakau itu. Kan herbal itu tumbuh-tumbuhan kan Pak? Pengobatan herbal itu kan pengobatan dari tumbuh-tumbuhan. Gitu kan Pak? Tembakau itu tumbuh-tumbuhan Pak. Ya herbal berarti Pak. Herbal. Ganja itu herbal itu Pak. Herbal. Iya, kamu ngerokok herbal apa? Ganja, gitu. Herbal Pak, semuanya herbal tuh Pak. Nah gitu ya Pak ya, itu dosa jariah Pak. Jadi pahala jariah Pak, itu nanti juga akan Allah kabarkan, dosa jariah juga akan Allah kabarkan. Nah yang berikutnya Pak, Allah SWT berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan kata Allah manusia itu akan menjadi saksi Pak. Kita akan menjadi saksi langsung atas apa yang kita perbuatkan. Jadi kita menjadi saksi atas diri kita sendiri. Tuh gimana Pak? Ya Pak ya. Nah ini yang kata Allah Pak di surah Al-Mudaththir Pak. Kullum ri'in bima kasabat rohin. Setiap manusia itu dengan apa yang telah dia lakukan mereka akan bertanggung jawab. Pak, hati-hati loh Pak. Ya. Hidup ini pilihan, apapun yang kita lakukan maka kita akan bertanggung jawab dengan apa yang pilihan kita. Dan kita akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan.
Jadi kita jadi saksi untuk diri kita sendiri, Pak. Kalau kita menjadi saksi untuk orang lain, kita bisa menjadi saksi yang memberatkan atau meringankan. Tapi ini kita saksi untuk diri kita sendiri. Pasti saksi yang memberatkan, Pak. Gak mungkin kita meringankan diri kita. Wong kita sadar diri kok, kita tahu sendiri kok. Gak mungkin. Ya, gak mungkin. Nah, kita tahu, Pak. Makanya hari ini pentingnya kita itu banyak-banyak muhasabah diri, kan begitu, Pak. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Iya. Hisab, Pak. Kalau menghisab di dunia ini, Pak, itu buahnya kita menyadari lalu banyak-banyak beristighfar. Buahnya kita sadar diri, banyak-banyak mohon ampun. Memaksimalkan waktu dan hari yang tersisa. Itu kalau kita muhasabahnya di dunia. Tapi kalau muhasabahnya di akhirat udah gak ada guna, Pak. Udah gak ada guna. Iya. Karena orang yang telah meninggalkan dunia ini, Pak, berarti mereka tidak akan mungkin lagi kembali ke dunia. Gak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Makanya ya kita akan menjadi saksi atas diri kita sendiri. Pak, banyak perbuatan, Pak, yang masih kita ingat dan tak sedikit pula yang sudah kita lupa. Coba nanti, Pak, perbuatan-perbuatan yang sudah kita lupakan, Pak. Kalau orang bilang kamu dulu pernah gini, kita bisa ngingkarin, Pak. Oh enggak. Tapi ini enggak, Pak. Allah tunjukkan, Allah pamerkan, lalu kita bilang, loh, aku dulu pernah gini ya. Loh, aku dulu melakukan ini ya. Loh, kaget, Pak. Lah aja ntar, Pak. Ya kan, Pak? Makanya pentingnya kita banyak beristighfar, itu begitu, Pak. Ya, penting banyak beristighfar. Pagi ini berapa kali kita istighfar, Pak? Pagi ini, Pak, 100 kali kan, Pak, ya? Di zikir pagi dan petang itu, Pak. Rasulullah SAW, Pak, dosanya sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Tapi beliau adalah manusia yang paling banyak beristighfar, Pak. Masya Allah. Rasulullah SAW itu, Pak, dosa sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Tapi beliau paling banyak beristighfar, Pak. Kita bisa lah, Pak, sambil nyetir motor itu, Pak, timbang dengerin musik, Pak, mending istighfar, Pak. Percaya sama saya, Pak. Lebih manfaat istighfar, Pak. Iya. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Iya, Pak. Kita lebih bisa fokus, ya, menghadap ke depan. Timbang dengerin musik, Pak, aduh, Pak, melalaikan kan, Pak. Waktu kita berapa hari lagi nih, kita nggak tahu nih, Pak, waktu kita, Pak. Ya, Pak, ya. Waktu kita berapa hari lagi kita nggak tahu, Pak. Hari ini kita mesti bersyukur loh, Pak. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan beberapa hari ke depan ya, Pak. Kalau nggak hari Sabtu, hari apa, Pak? Hari Ahad Allah izinkan kita bertemu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, Pak, penuh semangat, Pak. Iya, Pak. Udah entah berapa hari manfaatkan, Pak. Ya. Pak, ada 2 teman kita yang sudah mendahului, Pak. Pak Iwan, saya ingat loh, Pak Iwan itu duduk di situ. Pak Iwan duduk di situ. Kalau Pak Ageng duduk di sini, itu, Pak. Hari ini mereka tidak bisa berpuasa Ramadan seperti akan kita. Iya. Makanya hari ini, Pak, kesempatan itu betul-betul kita manfaatkan. Udah banyak beristighfar, Pak. Naik motor istighfar, naik motor sampai motor istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Pak, dosa kita terangkat, dosa kita diampuni, dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keberkahan buat hidup kita, Pak. Iya. Orang yang, Pak, Bapak tahu istilah pengampunan dosa? Ada kan, Pak, ya? Istilah pengampunan dosa, Pak, ya? Itu sebetulnya, Pak, ya, itu hati mereka gundah gulana, resah, nggak karu-karuan, Pak. Berkecamuk itu, Pak, hati mereka, pikiran mereka. Makanya mereka ketemuin ya pemuka agama. Ketika pemuka agama bilang dosamu diampuni wahai anakku, dosamu itu lega nggak mereka, Pak? Lega. Ya setelah itu berbuat dosa lagi, besok datang lagi, gitu kan, Pak, ya? Ya. Tapi dapat kata-kata seperti itu lega. Kenapa? Karena yang ngomong ini pemuka agama, lega, Pak, lega. Berarti kita pun begitu, Pak. Ya, Bapak nggak perlu datang kepada saya. Ampun, ampunin saya, wahai Bapak, dosa saya banyak. Oh, dosamu diampuni wahai anakku. Enggak, siapa saya, gitu kan, Pak, ya? Siapa saya? Siapa kiai-kiai itu? Enggak ada. Kita minta ampun langsung sama Allah. Kita minta ampun sama Allah dengan apa? Banyak-banyak istighfar, Pak.
Itu akan menenangkan hati, melegakan jiwa, memfokuskan pikiran. Pikiran kita akan fokus lagi Pak. Iya Pak. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu. Kadang-kadang banyak urusan kita, rencana kita yang terkendala mungkin bukan karena rencana kita yang tak baik Pak. Iya, bukan karena rencana kita tak sempurna, bukan Pak. Itu mungkin kemungkinan karena dosa kita. Percaya sama saya Pak. Ya. Saya sering merasakan ke diri saya kok Pak. Saya sering merasakan ke diri saya. Ya. Kalau ada sebuah rencana yang gagal, yang gak berhasil dan apa, saya langsung, ini dosa apa ya? Dosa apa yang aku lakukan? Iya Pak. Akhirnya menghisap diri, gitu Pak ya. Yang terakhir Pak ayat 15, walau alqa ma'azirah tuh Pak. Meskipun ia mengungkapkan banyak alasan. Mungkin ia mencari argumen yang logis Pak. Enggak bisa Pak, karena kita akan tetap menjadi saksi bagi diri kita sendiri. Nah, kita di dunia ini bisalah Pak. Perbuatan salah kita carikan argumen yang logis. Yang orang bisa percaya, menerima. Ya, bisa. Tapi di akhirat nanti kan enggak Pak. Kita tidak bisa berargumen, ya, kita tidak bisa beralasan, tidak ada argumen yang bisa kita lakukan. Ini Pak, kembali ke ayat ke-14 ya Pak ya, lupa saya terangkannya Pak. Balil insanu ala nafsihi basirah. Basirahnya itu pakai tak marbuto. Kata kalau pakai tak marbuto berarti apa itu Pak? Mu'annas ya Pak ya, perempuan, itu mu'annas perempuan. Padahal ini Pak ya insan kan Pak, manusia kan Pak, manusia kan Pak ya, ya laki-laki ya laki-laki. Tapi kenapa kok pakai basiroh? Ya harusnya kan begini Pak, balil insanu ala nafsihi basir, gitu kan Pak? Sesungguhnya manusia itu atas dirinya mereka itu akan menjadi saksi. Harusnya begitu. Tapi ini tidak. Balil insanu ala nafsihi basirah. Kata ulama kita kenapa Pak? Tuh. Karena ternyata yang berbuat dosa Pak, ini jawarih kita, seluruh raga kita ini loh Pak. Mata kita, penglihatan kita ini Pak, pendengaran kita ini Pak, ucapan pikiran kita ini Pak. Itu semua bisa mengajak dan melakukan perbuatan dosa. Bisa nggak Pak? Bisa. Betapa banyak pikiran kita Pak yang membujuk, yang merayu untuk berbuat dosa. Ya Pak ya. Kalau iman kita kuat kita tolak. Ya, terjadi perlawanan. Tinggal nanti penentuannya menang atau kalah ini iman. Kalau menang hati lega. Kalau kalah menyesal. Nah itu Pak, menyesal. Pak percaya sama saya Pak. Kalau ada orang berbuat dosa, kepingin banget berbuat dosa. Tapi ketika dia bilang enggak. Tapi ternyata dia kalah, dia lakukan Pak. Ujungnya apa Pak? Nyesel, pasti nyesel. Iya. Kalau ada orang yang berbuat dosa Pak, jiwanya bilang enggak. Baju ini Pak, Bapak bilang enggak lihat gitu Pak. Setelah Bapak lewat itu Pak, lega. Tapi kalau lihat, enggak lihat. Bapak lihat Pak, setelahnya, aduh, nyesel Pak. Ya kan Pak? Iya, ini jangan ada dosa di antara kita Pak. Ini kan tentang diri kita ini Pak. Ya kan Pak? Nyesel Pak, pasti nyesel. Iya pasti nyesel. Enggak, waktu itu setelah itu Bapak nyesel. Tapi setelah lewat beberapa lama gitu Pak ya, entah beberapa jam apa, itu kepengen lagi Pak. Tuh jahatnya setan itu begitu loh Pak. Tapi kita ikutin loh Pak. Kita ikutin. Ya Pak ya. Ada buku Pak menelanjangin setan. Itu bukunya Pak kalau dibaca Pak luar biasa Pak. Gimana tipu daya setan itu Pak. Ya. Dan kalau baca buku itu Pak, tipu daya setan itu Pak. Itu memang begitu Pak. Setan itu membujuk kita untuk pamer apa saja. Pamer harta kah, pamer pokoknya pamer apalah Pak, pamer nyuruh begitu Pak. Itu. Setan nyuruh begitu. Lalu pamer kebaikan apapun yang begitu, setan itu begitu. Nah ini Pak, jadi ternyata basirah itu ternyata kenapa mu'annas? Karena memang ini untuk seluruh anggota tubuh kita yang berbuat dosa. Makanya basirah, perempuan. Ya, mu'annas dia Pak. Kenapa? Karena memang ini untuk seluruh anggota tubuh kita. Jadi menjadi saksinya itu memang nanti seluruh anggota tubuh kita Pak. Tangan akan ngomong. Ya,
Tangan akan berbicara Pak, mulut ini akan terkunci Pak. Kaki akan berbicara, kata kaki iya aku yang mengantar, kata tangan iya aku yang memegang, kata mata iya aku yang melihat, kata mulut iya aku yang mencium, aku yang mulut terkunci Pak. Kata hidung iya aku yang mencium, kata telinga iya aku yang mendengar. Sudah nggak bisa lagi kita berargumentasi, nggak bisa lagi kita beralasan ya. Nih meskipun kita mengemukakan kata Allah, ma'aziroh banyak alasan nggak bisa. Nggak bisa, karena jadi saksinya adalah diri kita sendiri. Nah ini mungkin Pak yang bisa saya sampaikan, dan ini penghujung dari bulan Sya'ban ya Pak ya. Oh ya Pak, mangga Pak. Iya Pak. Ya. Untuk diampunin Pak. Untuk diampuni pasti diampuni. Ini kisah tentang sang pembunuh 100 nyawa. Ya kan Pak? Dulu ada penjahat Pak. Ada penjahat ini jauh sebelum zaman Rasulullah SAW. Ini diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dulu ada orang sebelum kalian. Dia sudah membunuh 100 nyawa. Tapi dia kepingin bertobat. Ya. Akhirnya dia bertobat dan dia disuruh pindah Pak. Suruh pindah ke satu kampung sebelah, yang kampung itu penuh dengan orang-orang baik. Ya, penuh orang baik. Dia pindah. Tapi belum sampai di kampung itu Pak, ternyata dia meninggal dunia. Nah waktu itu turunlah malaikat rahmat sama malaikat azab. Malaikat rahmat bilang ini bagianku karena dia sudah bertobat. Malaikat azab bilang enggak, ini bagianku, dia ini sudah membunuh 100 nyawa, jahat banget, bajingan banget ini manusia ini. Nah, begitu Pak. Nah, akhirnya apa Pak? Datanglah malaikat Jibril yang berubah diri menjadi manusia. Malaikat Jibril yang mengadili. Kata malaikat Jibril, coba ukur jarak mana yang paling dekat. Apakah jarak kampung dia yang dulu atau kampung yang dia tuju? Ternyata dia lebih dekat ke kampung yang dia tuju. Akhirnya Allah ampuni dosanya. Kata malaikat Jibril, dia bagian malaikat rahmat. Itu Pak. Itu bukti Pak. Dia belum berbuat kebaikan satupun. Dia belum berbuat kebaikan, dia belum mengerjakan kebaikan, dia belum beramal, belum. Cuma satu saja Pak. Apa itu Pak? Niatnya bertobat. Keinginan bertobat. Itu Pak. Makanya Pak, hati-hati Pak. Pentingnya kita istiqomah Pak. Lihat Pak, Rasulullah bersabda begini Pak. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu yang dinilai, yang diukur, yang dilihat adalah penutupnya. Yang terakhir Pak, yang terakhir. Makanya pastikan Pak, pastikan kita harus meninggal dalam sebaik-baik keadaan, dalam keadaan husnul khatimah Pak. Makanya ulangin doanya Pak, ya, ulangi doanya Pak. Kalau saya sering berdoa begini Pak, ya Allah kalau Engkau mengutus malaikat mautmu untuk menjemput aku, maka matikan aku ya Allah ketika kening ini sedang sujud di bumimu. Matikan aku ya Allah ketika lisan ini sedang membaca ayat-ayatmu. Matikan aku ya Allah ketika kaki ini sedang melangkah ke tempat kebaikan-kebaikanmu. Matikan aku ya Allah dalam sebaik-baik keadaan. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Gitu Pak, doa seperti itu. Nah, kita nggak tahu lah bagaimana keadaan mati kita Pak. Yang penting kita minta dalam keadaan yang sebaik-baiknya keadaan. Ya Pak ya, tertutupin aib kita. Iya, tertutupin aib kita. Udah Pak, dulu saya pikir nih Pak ya, mati itu kalau sudah tua Pak. Iya seperti itu Pak. Kemarin saya punya grup SMP Pak. Ada teman saya yang posting, ya ini teman kita ini meninggal. Sakit apa? Heboh kan Pak, sakit apa? Enggak sakit apa-apa, cuma dia katanya kecapean doang meninggal dulu. Berarti umurnya baru 46 loh Pak, meninggal. Ternyata yang muda mati juga.
Hah, gitu Pak. Ya, jauh sebelum itu ada teman saya lagi Pak, perempuan itu Pak. Itu waktu itu dia waktu saya lagi di pondok sih Pak. Berarti kalau di pondok saya umur berapa? Saya berarti umur 20-an Pak, saya di pondok itu Pak. Meninggal saya ketika pulang kampung, katanya dia meninggal. Ya, kenapa? Nggak sakit, nggak apa juga meninggal. Ada ya tahun 2000 berarti 2008 berarti umur saya baru 30-an itu Pak. Ada lagi Pak, teman saya meninggal juga Pak. Ya, dia habis lahiran, ya perempuan, teman itu satu kelas tuh Pak. Habis lahiran dia entah kena apa, badannya kok sakit semuanya, tulang-tulangnya Pak. Perawatan sampai berapa bulan, 6 bulan meninggal. Ternyata gitu Pak. Udah makanya sekarang ternyata meninggal itu bukan hanya tua, bukan Pak, muda pun bisa meninggal. Meninggal itu bukan hanya karena sakit, tanpa sebab pun mungkin. Ya, jadi begitu Pak. Jadi udahlah persiapan, pastikan. Ya kita kan nggak bisa minta kan Pak. Saya mau mati di masjid nih, nggak bisa kan Pak. Ya kecuali kalau bapak dari rumah udah minum gitu kan Pak ya. Udah minum, yang buat tikus mau minum buat bapak gitu Pak ya. Minum, aku mau mati di masjid nih. Wah bukan, namanya budir kan Pak ya. Itu budir namanya Pak. Iya, itu sengaja namanya Pak ya. Sengaja. Kita kan nggak bisa minta Pak. Ya. Makanya saya Pak ketika baca Pak wali kota Bandung siapa itu Pak ya, Bapak siapa itu Pak, meninggal dunia di hari Jumat ketika mau jadi khatib, ketika sedang sholat tuh Masya Allah. Saya langsung menilai Pak, Bapak ini pasti ketika jadi pejabat baik. Bapak ini pasti ketika jadi pejabat jujur. Iya Pak. Kenapa? Karena Allah ya entah apalah yang mungkin ada dosanya Pak ya, mungkin Allah tutupin Pak. Tapi yang jelas dia meninggal di hari yang baik, di tempat yang baik, di saat yang baik. Ya kan Pak? Betul nggak Pak? Meninggalnya di hari Jumat Pak. Di masjid, di rumah Allah dia meninggalnya Pak. Dan ketika dia mau jadi khatib dan sedang sholat Pak. Sholat. Hah? Mengodit Pak ya itu? Hah? Dari PKS Pak? Kok jual partai sih Bapak? Itu beliau mau jadi khatib kan Pak? Wali kota Bandung itu kan Pak? Iya Pak, saya pikir ya Allah, saya yakin pasti Bapak ini ketika jadi pejabat baik. Pasti ketika jadi pejabat dia jujur. Itu kenapa? Ya Allah berikan dia dengan akhir yang baik Pak. Sehat-sehat kok Pak. Saya kalau ngeriang panas Pak, saya nggak mau jadi khatib Pak. Panas kok Pak gini. Pasti kan beliau sehat dari rumah kan Pak? Sehat, segar bugar, berangkat, diantar sama ajudan, disupirin ya Pak ya. Mau ke masjid sholat sunnah itu Pak. Kita entah bagaimana akhir kehidupan kita Pak. Yang jelas hari ini banyak-banyak berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Karena akhir penentu dari semuanya. Ya Pak ya. Akhir penentu dari semuanya. Kita enggak bercerita bagaimana kita, masa lalu kita, dosa kita, enggak, itu mah sudah. Ya. Kita cerita tentang bagaimana akhir kita. Ya Pak ya. Ini yang menjadi perenungan kita Pak. Bagaimana akhir kita? Apakah di atas kebaikan, di atas ketaatan? Baru-baru ini loh Pak, saya dengar Pak, ada ustadz Pak ceramah waktu subuh itu Pak. Bapak lihat nggak videonya? Bapak kurang update sih ya, masalah gini Pak ya. Itu saya kasih videonya Pak. Ada ustadz nih Pak di Tangerang Pak, dia lagi ceramah subuh Pak, kuliah subuh. Lagi ceramah semangat menerangkan tentang ini Pak, tentang apa? Awan hitam itu Pak. Ya, awan. Lalu dia cerita berhenti sebentar, lanjut lagi Pak. Nah, dia hadis kan Pak, dia cerita berhenti, lanjut lagi Pak. Sampai akhirnya meninggal Pak. Masya Allah, itu Pak. Nah, begitulah, kayak gitu yang kita mau ya kan Pak ya. Meninggal di atas kebaikan, lagi baca Quran, lagi ruku, lagi sujud, ya, atau lagi ke masjid, ya itu Pak. Tapi apapun ceritanya Pak, sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud pernah bercerita seperti Pak. Kata Abdullah ibn Mas'ud Pak, man asya ala syai'in mata alaih. Siapa yang hidup di atas satu kebiasaan, maka di atas kebiasaan itulah yang akan meninggal dunia. Mungkin gak Pak? Kita yang biasa hari-hari dan waktu-waktu kita membaca Al-Quran, sholat, berbuat kebaikan, berzikir di masjid, meninggalnya dalam keadaan bermaksiat. Mungkin gak Pak? Mungkin. Kapan? Manakala membaca Qurannya, sholatnya itu hanya modus pencitraan saja Pak. Mungkin Allah akan tunjukkan asli kita Pak.
Iya, Allah tunjukkan asli kita, Pak. Ya. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, karena memang itu kebiasaan kita, bukan karena manusia, bukan karena kepentingan dunia, nggak ada tendensi apapun. Saya yakin Pak, kita pasti akan meninggal di atas itu. Karena kan kita meninggal di atas waktu-waktu yang kita jalani, ya Pak. Kita akan meninggal di hari-hari yang kita lewati. Ini hari Jumat Pak, apakah hari ini kita meninggal? Belum tentu. Ya, nanti penentunya maghrib Pak. Kalau nanti sampai maghrib kita hidup, berarti hari Jumat kita lewati. Di hari Sabtu ini, apakah di hari Sabtu kita akan meninggal dunia? Enggak tahu. Kan begitu kan Pak? Iya, pokoknya begitu Pak. Kita akan mati di atas kebiasaan kita. Begitu mungkin Pak. Jadi banyak-banyak bertobat. Yang mana? Makanya banyak-banyak baca doa apa tadi Pak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Agar dosa kita tidak diperlihatkan, tidak dipertontonkan. Itu Pak. Banyak-banyak doa itu Pak. Ya. Itu kan di malam. Iya. Ya, Pak. Oh, bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Cuma kan waktu itu pertanyaan Ibunda Aisyah, doa apa gitu yang aku bacakan, yang harus aku ulang-ulang kalau aku tahu itu malam Lailatul Qadar. Nah itu. Berarti kan itu waktu yang terbaik gitu loh Pak. Di tempat lain biasa, di hari ini juga bisa. Ya bisa. Cuman itu waktu yang spesial gitu Pak. Waktu yang spesial, waktu yang terbaik. Itu sih Pak. Ya. Waktu yang terbaik dengan doa yang terbaik gitu kan Pak. Di hari apapun bisa Pak. Iya bisa Pak, bisa. Cuman Ibunda Aisyah itu konteksnya bertanya tentang ini kan hari baik gitu Pak, malam baik gitu Pak ya. Doa apa? Rasulullah ajarkan doa yang terbaik gitu loh Pak. Padahal ada nggak doa yang terbaik Pak? Selain itu Pak, ada nggak Pak? Banyak Pak, banyak. Jadi ini doa yang terbaik di waktu yang terbaik. Nah gitu loh Pak. Ya. Bapak kalau ketika tawaf itu Pak, apa doanya Pak? Rabbana atina fid dunya gitu kan Pak? Kenapa Bapak nggak baca doa Allahumma innaka afuwun? Enggak, kenapa Pak? Ya begitu. Jadi ada tempatnya Pak. Ini ada doa yang terbaik di tempat yang terbaik. Ya gitu loh Pak. Tuh, ketika tawaf Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan dunia dan akhirat. Gitu. Penutup apa? Iya penutup Pak Dokter. Pak Dokter penutup monggo. Assalamualaikum. Wah itu, iya Pak. Nah masalah puasa itu Pak, kalau saya berpegang yang fidyah untuk ibu hamil dan menyusui Pak, saya megang fidyah. Kenapa Pak? Karena kalau misalkan qadha Pak, kasihan Pak. Kasihan. Kenapa? Kalau tahun depan dia hamil lagi Pak. Tuh. Yang kemarin aja sudah 30 kan Pak ya? 30. Tahun depan hamil lagi Pak. 30. Waduh Pak, kasihan Pak. Makanya saya berpegang fidyah. Berdasarkan banyak pendapat ulama yang saya Pak, yang saya baca-baca. Fidyah. Ya. Yang ini diri sendiri aja Pak. Iya, yang anak itu kalau dia sudah lahir. Ya. Iya. Fidyah, Pak Dokter. Ya. Ringkasnya begitu. Nanti banyak sih beberapa ulama teman. Saya dengan fidyah. Kenapa? Argumennya begitu. Ya, dari argumen yang saya baca dari pendapat para ulama itu, Pak Dokter, karena perempuan itu setelah dia hamil dia akan ada waktu menyusui. Ya, waktu menyusui. Nah, dan menyusui itu kan butuh nutrisi, butuh asupan. Ya, butuh asupan. Kalau dia puasa nggak mungkin kuat. Ya, berarti dia harus qadha juga. Kalau dia qadha, waduh, tahun depan dia masih menyusuin. Kan usia 2 tahun. Tahun depan dia masih menyusuin. Nah, puasa lagi. Ya. Tahun depannya hamil lagi. Coba Pak, berturut Pak. Enggak ini. Tuh.
Puasa terus. Oh kalau kuat nggak apa-apa dokter. Kalau kuat. Kalau itu kan kalau itu tidak membahayakan dirinya dan bayinya, monggo. Kalau itu tidak membahayakan dirinya ya, tidak membahayakan dirinya dan tidak membahayakan bayinya, monggo. Karena la dzarara wala dirar, tidak boleh kita membahayakan diri kita dan orang lain. Tapi kalau memang itu membahayakan, misalkan dengan puasa itu dia jadi lemes, anaknya juga jadi kurang nutrisi, nah itu berarti nggak boleh Pak Dokter. Itu nggak boleh. Karena Islam itu konsepnya begitu, la dzarara wala dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri kita dan tidak boleh kita membahayakan orang lain, nggak boleh. Ya, ngerokok itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang. Karena kata dokter, perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif. Itu dihalalin Pak Dokter. Pernah kesini kayaknya. Siapa tuh yang undang? Gitu kan. Nah, yang kedua tadi Pak Dokter. Iya, itu banyak. Itu pakai tentang waktu di mana Pak Dokter? Lihat waktunya. Nah, kalau saya misalkan sholatnya ini agak panjang nih ya Pak Dokter ya, agak panjang. Saya baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu kalau doa ini agak panjang tuh. Kalau misalkan sholat sunnah ini pendek waktunya, misalkan 3 menit lagi. Wah, ini kan mau komat ini kan Pak Dokter. Kita baca yang pendek Pak Dokter. Baca aja. Baca apa yang pendek tuh Pak? Iya, apa tuh? Aduh kok saya lupa kok kalau pas ini apa ya? Doa iftitah yang pendek itu Pak. Ya, subhanakallahumma lakal. Itu mah panjang Bapak. Enggak ini saya pendek. Bapak mah ini yang pendek Pak. Nah, ini Pak, subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa ghairuka. Nah, itu pendek Pak Dokter. Itu tengok. Nah, sama ini Pak Dokter ya. Kan ada yang pendek-pendek tuh, seperti dulu di antara 2 sujud itu kan. Ya. 2 sujud itu kan Pak, Allah Rabbighfir apa tuh sujud? Saya biasanya kalau waktu yang pendek saya baca Rabbighfirli. Udah gitu aja. 2 kali saja. Nah, itu saja sudah 2 kali. Kalau pendek pada waktunya saya ketika itu sami Allahu liman hamidah itu kan ada banyak baca kan. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma baina. Pokoknya begitulah kalau lupanya. Atau doa begini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Panjang kan? Tapi kalau waktunya pendek, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Udah cukup. Langsung sujud. Ya. Subhana rabbiyal a'la. Sekali saja sudah. Langsung panggil lagi. Rabbighfirli. Nah, begitu Pak Dokter. Jadi lihat waktu dan kondisinya. Gitu. Ya mungkin imamnya bacanya gitu yang pendek. Mungkin imamnya baca yang pendek Pak Dokter. Mungkin dia baca subhana rabbiyal a'la sekali aja. Udah cukup. Pak Dokter baca yang panjang, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbi 3 kali lagi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya mungkin imamnya baca pendek, subhanakallahumma wa bihamdika, itu baca yang pendek. Enggak lah. Itu jadi suudzon Pak Dokter, jangan suudzon atuh. Mungkin Pak Dokter hafalnya yang panjang-panjang, imamnya baca yang pendek, nggak apa-apa kan? Langsung berhenti karena kita dengerin apa? Al-Fatihahnya. Langsung berhenti. Iya. Itu Pak Dokter. Jadi banyak variannya. Mau doa yang pendek-pendek bisa. Ada kan? Rabbighfirli, itu 2 kali doang. Harusnya Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kan panjang tuh. Nah, ini pendek ya Rabbighfirli udah. Iya. Yang pertama Pak Dokter, itu bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan yang kedua untuk menghilangkan kejenuhan juga. Kan kita kalau itu terus jenuh. Iya kan Pak Dokter? Ya enggak apa-apa lah. Kan fattaqullaha mastata'tum ya Pak ya. Bertakwa sebatas kemampuan kita Pak Dokter. Sebatas ya udahlah, kita tahu kok ukuran diri kita gitu. Itu aja Pak Dokter. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ini bulan Ramadan, saya mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan dan sehatkan umur kita
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita maksimal mengisikan Ramadan dengan cerita iman, amal dan takwa. Sehingga kita tutup lembaran kehidupan kita dengan lembaran-lembaran kebaikan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.